Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman dahulu kala ada seorang ahli ibadah yang bernama Barsiso. 220 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam ya'sillaha fiha tarfata'ain, tidak terselang maksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Wa kana lahu situna alfan min talamidihi, dan dia memiliki 60.000 murid yang suna fil hawa, yang bisa berjalan di udara. Malaikat-malaikat pun merasa aneh dengan ibadah yang dilakukan oleh Barsiso. Kemudian Allah berkata, ma ta'jibuna minhu inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, apa yang membuat kalian kagum terhadap Barsiso? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Inna Barsiso fi ilmi yakfuru wa yadkhulun nar abadal abidin bisyurbil khamri. Allah katakan bahwa sesungguhnya Barsiso telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang kafir. Dia akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya dengan sebab meminum minuman keras, khamr yang memabukkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan Allah kepada para malaikat didengar oleh iblis laknatullah. Kemudian iblis mencari cara dan upaya bagaimana supaya Barsiso bisa meminum khamr atau minuman keras. Kemudian datanglah iblis yang menyerupai seorang lelaki ahli ibadah ke tempat pertapaan atau tempat peribadahan Barsiso. Kemudian dia memanggil Barsiso, dan Barsiso berkata, man anta wa ma turid. Wahai seorang lelaki, apa yang kamu kehendaki dariku dan siapa kamu ini? Maka dijawab oleh iblis tadi yang menyerupai seorang lelaki. Dia berkata, jitu ilaika liakuna aunan ala ibadatika lillahi ta'ala. Aku datang kepadamu untuk membantu agar kau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis yang menyerupai lelaki tadi meminta izin kepada Barsiso untuk menginap di rumahnya salasata ayamin, selama 3 hari. Ya'budullaha ta'ala lam yanam walam yakul walam yashrab. 3 hari beribadah, lam yanam, tidak tidur, walam yakul, dia tidak makan, walam yashrab, dan dia tidak minum. Dia berpura-pura ibadah kepada Allah, padahal lelaki itu adalah jelmaan daripada iblis laknatullah. Kemudian Barsiso merasa kagum, dia ta'ajub dengan apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Barsiso berkata, wahai orang yang ahli ibadah, aku biasa tidur, aku makan, aku minum, sedangkan kau selama 3 hari 3 malam
tak pernah aku melihat kau tidur walaupun sekejap. Tak pernah aku melihat engkau makan walaupun sesuap. Tak pernah aku melihat engkau minum walaupun seteguk. Aku tidak mampu melakukan apa yang kau lakukan. Kemudian iblis berkata kepada Barsisa, apakah kau ingin kuat beribadah seperti apa yang aku lakukan? Kemudian Barsisa berkata, apa yang harus aku lakukan? Iblis yang menyerupai seorang lelaki tadi berkata, qala idhab fa'sillah tsumma tub ilaih fa innahu rahimun. Berangkatlah engkau wahai Barsisa, maksiatlah kau kepada Allah, lakukanlah dosa besar, dan setelah itu kau bertaubatlah kepada Allah, fa innahu rahimun, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan tujuan hatta tajida halawata taat, supaya kau bisa merasakan manisnya taat dalam beribadah. Kemudian Barsisa berkata, apa yang harus aku lakukan? Iblis yang menyerupai lelaki tadi berkata, kau lakukanlah zina. Dijawab oleh Barsisa, la af'aluhu, aku tidak akan melakukannya. Kemudian iblis memberikan pilihan yang kedua, uqtul mu'minan, bunuhlah olehmu orang mukmin yang tidak berdosa. Barsisa berpikir lagi, begitu berat melakukan dosa untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Kemudian diberikan pilihan yang ketiga, kalau begitu kau minumlah minuman keras yang memabukkan, maka sesungguhnya itu akan lebih mudah bagimu. Allah akan murka kepadamu, dan setelah itu kau bertobatlah kepada Allah, kau minta ampun kepada Allah, supaya kau lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Barsisa berpikir, dari tiga hal yang ditawarkan oleh iblis, Barsisa pilih lebih baik minum khamr daripada dia harus berzina, daripada dia harus membunuh jiwa yang tanpa dosa. Kemudian Barsisa berkata kepada iblis, aina ajiduhu, di mana aku dapatkan minuman tersebut? Kemudian iblis tadi memberikan petunjuk, idhab ila qaryati kada, berangkatlah kau ke suatu desa, maka di sana kau akan menemukannya. Kemudian Barsisa mengikuti petunjuk dari iblis laknatullah. Berangkatlah dia ke suatu desa, dan dia menjumpai seorang wanita yang berjualan minuman atau khamr yang dimaksud dengan iblis tadi. Barsisa minum hingga dia mabuk, hilanglah akalnya. Kemudian dia berzina dengan penjual khamr tersebut. Ketika Barsisa sedang melakukan zina, masuklah suami wanita tersebut, dipukullah oleh Barsisa sehingga meninggal dunia. Pada saat itu datanglah iblis laknatullah menyerupai bentuk seorang lelaki. Dia melapor kepada hakim, sehingga Barsisa dihukum dengan 80 kali jilid atas dosa zina, dan 100 kali jilid dengan sebab dia telah membunuh jiwa yang tanpa dosa. Ketika Barsisa berada di tiang salib, iblis datang kepada Barsisa. Iblis tadi berkata, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu wahai Barsisa? Dijawab oleh Barsisa, man ata'a qarina supajaja'uhu hakada, ini adalah balasan bagi orang yang berteman dengan sahabat yang tidak baik. Kemudian iblis berkata, wahai Barsisa, selama 220 tahun engkau telah mencelakai aku dengan ibadahmu. 220 tahun engkau telah menyiksaku, dan pada saat ini
aku bisa membuat kau berada di tiang salib. Apabila kau ingin turun, aku mampu untuk menurunkan kau dari tiang salib tersebut. Kemudian bersisok berkata, apa yang harus aku lakukan? Iblis tadi berkata, usjud li sajdatan wahidatan, bersujudlah kau kepadaku hanya satu kali. Kemudian bersisok berkata, lam aqdir ala an asjudalaka alal khasab, aku tidak mampu untuk bersujud kepadamu sedangkan aku berada di palang kayu salib. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis? Sujudlah kau dengan isyarah. Bersisok yang sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang dia derita, akhirnya bersujud kepada iblis dengan menganggukkan kepalanya, dengan menundukkan kepalanya. Wa kafara billah, dia kafir kepada Allah. Wa kharaja minad dunya bila iman, na'udzubillahi min dalik, dia keluar meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa iman. Ini adalah bahaya dari khamr, bahaya dari minuman keras, minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal sehat kita. Maka oleh karena itu, mari kita jaga generasi kita, kita jaga anak-anak kita, jauhkan mereka dari khamr atau minuman yang memabukkan. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.